Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Halo, selamat sore semua listeners. Apa kabar Anda di hari Rabu? Semoga seluruh aktivitas, seluruh kegiatan bisa berjalan lancar. Dan pastinya di hari Rabu ini seperti biasa, saya Audrey Juwana bersama Mas Ryan Filbert hari ini akan memberikan insight-insight baru seputar pasar Indonesia pastinya ya. Dan kita kembali lagi di Smart Market Insight bersama Mas Ryan. Halo, selamat sore Mas Ryan. Ya, selamat sore Mbak Audrey, selamat sore kepada smart listeners dimanapun Anda berada. Oke, gimana kabarnya hari ini Mas? Sehat ya? Sehat, kalau nggak sehat nggak siaran dong. Nggak siaran, oke. Dan hari ini kita akan membahas topik yang menarik ya. Kalau misalnya minggu kemarin kita membahas sedikit tentang Omnibus Law dan berkaitan dengan itu ya, investasi. Nah, minggu lalu kita janji hari ini kita membahas turunan saham ya. Ternyata ada banyak, ada turunan saham ya. Kemarin kita bahas sedikit tapi belum jauh gitu ya. Karena kemarin kita membahas tentang bagaimana aliran investasi di Indonesia itu sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke turunan saham itu sendiri nih Mas Ryan, boleh dijelasin nggak secara luas ini saham ini seperti apa sih gambarannya mungkin untuk teman-teman kita yang awam ya sama arti saham sendiri. Silakan. Iya, jadi sebenarnya banyak orang yang membuat ruwet sendiri ketika mendengar kata-kata saham. Sebenarnya saham bukan suatu hal yang ruwet. Misal saya sama Mbak Audrey nih mau bikin sebuah usaha lah, katakanlah kedai bakso gitu ya. Dimana total general ternyata kedai bakso itu perlu uang 10 juta, ya kan? Kita sama-sama nih mau setor lah untuk biaya patungan lah. Kalau Mbak Audrey misalnya mau 50%-nya, saya 50%-nya, maka Mbak Audrey dan saya sama-sama store 5 juta. Nah, itu sebenarnya sudah dasar daripada saham itu sendiri, yaitu dasar daripada kepemilikan sebuah usaha yang dibuatkan sebuah badan usaha. Nama badan usahanya adalah perseroan terbatas tersebut dengan PT. Nah, PT itu dasarnya adalah setoran modal awalnya. Setoran awal itulah yang nantinya akan menjadi konversi menjadi kepemilikan dalam bentuk berapa persen menyetorkan modal. Jadi misalnya tadi kita itu 5 juta, maka setoran modal adalah 10 juta, maka saham saya 50%, sahamnya Mbak juga 50%. Sedangkan ketika Mbak menyetorkan uang 7 juta, saya 3 juta, maka 70% itu adalah sahamnya Mbak dan 30% sahamnya saya. Lalu apa akhirnya ketika kita sudah menyetorkan modal? Ya, tentunya kan itu untuk keperluan usaha baksonya gitu ya. Berarti ketika baksonya bisnis dan juga akhirnya menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong dengan pajak, maka saya sama Mbak itu tinggal tanya berapa sih keuntungannya. Oh, keuntungannya 1 juta nih. Maka saya sama Mbak kalau misalnya 50-50, maka 50% keuntungan buat saya dibagikan sebagai pembagian dari laba bersih yang saham hak saya, dan juga 50% untuk Mbak. Sedangkan kalau misalnya tadi 70-30, maka 70% kepada Mbak, 30% bagi saya. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau rugi gimana nih? Dan ternyata harus setor modal lagi, ya kan? Kalau setor modal lagi 5 juta, maka Mbak harus setor untuk mempertahankan 50% kepemilikan, yaitu setor 2.500.000. Sedangkan saya untuk mempertahankan 2.500.000 juga. Gitu. Jadi sebenarnya selama besaran patungannya itu selalu sama, maka besaran saham saya dan Mbak akan selalu sama. Kalau harus setor, maka saya harus setor senilai berapa persen kepemilikan saya. Kalau misalnya saya untung, maka saya mendapatkan keuntungan sebesar persentase kepemilikan saham saya. Jadi sebasic itu sebenarnya berbicara mengenai saham. Jadi sesimpel itu, tapi mungkin banyak orang yang jadi mikirnya terlalu complicated gitu ya Mas ya? Betul. Mengenai saham ini. Betul. Nah, kalau kita lanjutkan gitu ya Mbak Audrey, nanti ketika kita tanya, loh kalau gitu yang ada di Bursa Efek Indonesia yang namanya saham yang dijual beli bagaimana? Nah, ini jadi berkembang agak lebar. Kan kita tadinya berdua nih Mbak Audrey, ternyata bisnis kita makin hari makin besar.
ternyata kita perlu uang katakanlah menjadi 100 juta gitu ya. Dimana bisnis kita ini sekarang modalnya dari 10 juta ini udah berkembang menjadi katakanlah sudah menjadi bisnisnya sudah menjadi 50 juta. Kan yang namanya bisnis kalau misalnya ada untungnya tidak pernah ditarik berarti kan akan menjadi modal terus yang akhirnya digulung menjadi besar ya di perusahaan tersebut ya. Iya. Ya dong, nah berarti perusahaan kita nih, kedai bakso ini tidak lagi senilai 10 juta tapi senilai 50 juta. Kita ini anti berhutang, tapi kita ini mau menawarkan kepada masyarakat umum untuk bisa memiliki kedai bakso kita. Kenapa? Karena kita berdua ini perlu suntikan modal baru sehingga nanti hasilnya menjadi 100 juta. Nah, yang 50 jutanya itulah yang ditawarkan ke publik nih di Bursa Efek Indonesia. Secara otomatis hari pertama ditawarkan di Bursa Efek Indonesia, maka secara tidak langsung sebenarnya kepemilikan kita sudah berubah loh. Kita sadar nggak? Kan saya sama Mbak Audrey tadinya adalah 50% dari 50 juta nih, dari 50 juta. Sekarang ada pemain baru datang membawa uang sebesar 50 juta. Kok bisa 50 juta kan? Kita itu maunya jadi 100 juta. Uang kita berdua cuma ada 50 juta. Begitu ada orang datang baru membawa uang 50 juta, maka secara otomatis saya dan Mbak jadi turun kepemilikannya jadi 25%. Kan Mbak jadi 25 dari 100, saya 25 dari 100, yang pemain baru yang datang mau investasi di bisnis kita itu adalah 50 dari 100. Berarti kepemilikan saham kita sekarang sudah berubah karena ada yang 50 juta baru ini yaitu 50%. Jadi Mbak 25, saya 25, ada orang baru 50%. Tapi mungkin 50%-nya bukan dari satu orang. Misal karena di Bursa Efek 300 gitu. Oh, ini kalau pidato panjang loh. Ini mesti break dulu nih kelihatan. Benar. Kita break dulu ya Mas Ryan. Yang pasti nanti kita akan perbincangkan masalah turunan saham ini lebih dalam dan pastinya untuk mengedukasi Anda Smartlisteners. Kalau ada pertanyaan silakan di 0812 11 12 959 atau ke channel YouTube kami di Radio Smart FM. Anda bisa langsung ketikkan di live chat kami. Nanti kita akan kembali lagi masih bersama Mas Ryan Filbert dalam Smart Market Insight. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Oke, Smartlisteners, kita kembali lagi dalam Smart Market Insight memperbincangkan tentang turunan saham ya. Dan tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas sekali sama Mas Ryan. Ternyata pemahaman saham itu semudah itu ya. Jadi kayak kita ibaratnya kalau orang Indonesia bilangnya patungan lah seperti itu ya Mas ya. Iya. Patungannya tanya nggak berdua tapi rame-rame. Oke. Nah Mas, kalau misalnya orang Indonesia kan juga biasanya identik sama kalau misalnya saya punya saham gitu di sebuah perusahaan. Kira-kira keuntungannya itu apa? Apakah cuma karena ada keuntungan ataupun laba ya yang dihasilkan perusahaan itu, atau mungkin kita sebagai pemilik saham itu kita punya keuntungan lain gitu Mas? Iya, jadi saya akan cerita lanjutan dari cerita yang tadi bahwa kita sekarang sudah tidak lagi berdua nih. Kita sekarang sudah Mbak 25%, saya 25%, dan ada banyak orang dengan nilai 50%. Nah, suatu saat saya bilang sama Mbak Audrey, Mbak, aduh saya lagi perlu uang loh. Uang saya ini kan ada saham nih senilai 25% nih. Tapi perusahaan kita sangat bagus nih, jadi bisa mencetak laba gitu ya. Terus saya tiba-tiba bilang, Mbak Audrey, saya izin ya, saya ada teman saya nih yang mau bayarin saham saya nih. Nilai sahamnya kan sekarang kalau dihitung kan nilai 25 juta tuh tadi 25%. Iya. Oh, ternyata teman saya karena tahu usahanya untung banget tuh, usaha kedai bakso ini, itu dia mau bayarin dengan harga 35 juta karena saya kebetulan lagi butuh duit. Saya jual 25% saham saya, kepemilikan saya kepada si orang ini senilai 35 juta. Jadi saya kehilangan saham saya, orang itu senang karena mendapatkan sebuah persentase kepemilikan 25% kedai bakso yang menguntungkan. Jadi saya terima uang karena selisih dari yang saya miliki 25 juta dengan 35 jadi 10 juta. Lalu
Itu adalah keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah kalau misalnya saya tidak jual, perusahaan ini terus memproduksi keuntungan karena baksonya ramai sekali, maka saya mendapatkan pembagian laba bersih seperti yang di awal tuh, yang di sesi pertama kita ngobrol. Nah, jadi sebenarnya yang namanya keuntungan dari saham itu ada dua. Satu, bila usahanya untung, ada orang lain yang mau membeli lebih mahal harga saham awal yang saya beli. Ingat kan tadi cerita Gopan dengan 30 keuntungan 10 juta, tapi kalau ada lagi mendapatkan pembagian untuk itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalau yang kedua adalah kalau saya stay untuk tetap punya, maka saya akan selalu dapat pembagian laba dari perusahaan itu. Gitu. Jadi sebenarnya keuntungannya ada dua. Mau ditahan saja tinggal tidur, terima terus pembagian keuntungannya, atau mau dijual, induknya mau dijual nih yang 25%. Kira-kira seperti itu keuntungan. Oke, jadi ternyata bisa dijual dan mendapatkan keuntungan lagi ya, Mas ya? Kalau dijual, maka keuntungannya adalah selisih harga beli kita, harga pembuatan perusahaan kita dengan harga yang dibeli oleh orang lain. Tapi kita tidak lagi mendapatkan laba. Tapi kalau misalnya kita pertahankan kepemilikan kita dan perusahaannya untung, maka kita mendapatkan pembagian keuntungannya yang disebut dengan dividen. Ya, jadi bermain di dua itu saja. Hanya dua itu ya pilihannya, mau untung dari selisih penjualan saham Anda atau Anda mendapatkan laba dari keuntungan perusahaan yang Anda investasikan itu. Oke, Mas Ryan, kita langsung aja ke turunan saham. Kira-kira ada berapa banyak sih sebenarnya turunan dari saham ini atau seperti apa? Ada banyak banget sih. Coba saya belum hitung ya, tapi mungkin ada sekitar 7 atau 8 jenis turunan gitu ya. Mungkin yang paling gampang teman-teman semua hari ini eranya membeli reksadana secara retail. Nah, reksadana ini adalah sebuah turunan dari saham, di mana kalau misalnya kita ini ngerti mengenai cara memilih saham, maka ya kita memilih saham secara mandiri. Kita membuka rekening sekuritas, kita depositkan uang kita, maka kita tinggal pilih saham-sahamnya, maka secara otomatis kita menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Karena kan dengan membeli saham adalah memiliki perusahaan. Nah, tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak terlalu mengerti memilih saham? Kan dari tentunya sama gini. Apakah semua handphone adalah bagus? Ya mungkin bagus. Yang kedua, tapi ada juga dong yang namanya handphone, tapi handphonenya itu produksi teknologinya teknologi gagal. Kan ada dong ya yang nggak terlalu berhasil gitu ya. Artinya nggak terlalu nguntungin kalau dibeli lah ya. Banyak errornya, sering restart dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti bagaimana orang memilih handphone. Berarti sangat berisiko dong kalau saya mau milih sendiri. Nah, adalah namanya manajer investasi dalam saham. Yaitu memilihkan saham-saham untuk bisa diinvestasikan oleh kita, tapi diwakili oleh mereka pemilihannya. Kita tinggal tahu terima beres lah. Saya juga bilang kadang-kadang sama seperti kita itu setir mobil. Kalau kita nggak bisa setir mobil, kita ya biar tinggal hire supir yang supir buat kita gitu. Jadi itulah turunan pertama yang disebut dengan reksadana, karena dia dimintai bantuan untuk memilih saham buat kita. Dan kira-kira reksadana ini jadi pilihan yang tepat nggak sih, Mas, sebenarnya untuk mungkin kayak angkatan-angkatan aku gitu ya, millennials yang mungkin baru memulai investasi ini, apakah reksadana yang tepat atau gimana? Yang pertama harus diklarifikasi dulu bahwa saya juga seumuran sama Mbak Audrey, jadi saya juga tetap muda. Tapi gini Mbak, iya kelihatan dari apanya juga bingung. Jadi sebenarnya dalam investasi itu tidak ada kata yang tepat, Mbak. Jadi saya selalu bilang kepada semua orang bahwa apa nih definisi dasar dari tepat. Kalau misalnya definisi dasar dari tepat adalah untung, maka saya dapat katakan tidak selalu orang paling hebat sekalipun seantero jagat selalu untung dalam investasinya. Jadi kalau kata-kata tepat itu disamaratakan dengan untung, itu saya tidak bisa jawab. Berarti kan apakah reksadana tepat? Berarti secara otomatis dalam hati mau ngomong gini, emangnya reksadana untung nggak? Itu nggak bisa, itu tidak sama kondisinya. Nah, tapi kalau misalnya ditanyakan ketepatan itu akibat ketidaktahuan dalam berinvestasi, mungkin tepat juga. Kenapa? Karena ketika kita membeli saham sendiri, kita kan bukan orang yang paham. Berarti ada orang yang lebih paham dari kita yang sudah memiliki sertifikasi, namanya adalah
wakil manajer investasi ataupun yang disebut dengan certified financial analyst. Itu adalah orang yang sudah memiliki pengetahuan lebih dari kita yang awam ini. Berarti kan menyerahkan dana kita untuk dikelola oleh tanda kutip si supir yang pengalaman nyetir, berarti kan lebih aman dong bagi orang awam. Berarti bagi orang awam sebenarnya membeli reksadana sebenarnya tepat gitu. Tapi tidak bisa dijamin bahwa selalu untung. Ini menjadi suatu hal yang tidak sama nih gitu. Ya. Jadi tergantung tujuannya juga sebenarnya ya Mas ya, dan pastinya apakah Anda memang pemahamannya kalau misalnya memang masih kurang ya ini bisa dikatakan tepat lah ya. Betul. Oke. Nah, tadi udah reksadana Mas. Selanjutnya mungkin ada apa lagi turunan saham ini? Baik, jadi kita mulai dari yang agak-agak slow ya, risikonya lebih terukur gitu ya. Reksadana jelas terukur, kenapa? Karena pada akhirnya tetap ada sahamnya di dalamnya gitu ya. Kita tetap pegang saham tapi dipilihkan orang gitu ya. Yang selanjutnya mungkin selanjutnya disebut dengan reksadana indeks. Reksadana indeks ini agak menjadi beda nih dengan reksadana pada umumnya. Dimana kalau kita membeli reksadana, sebenarnya kita mau bilang gini, pir, kamu kalau nyetir harus lebih cepat tuh daripada saya nyetir sendiri. Sampainya. Dia mau ngomongnya begitu tuh. Nah, kalau di reksadana indeks itu kita ngomong sama supirnya gini, pir, kamu jangan cepet-cepet. Yang penting kamu sama cepetnya sama yang sebelah tuh, tetangga sebelah tuh kalau nyetir. Jadi bukan tugas mengalahkan, tapi tugasnya menyamai. Menyamai siapa reksadana indeks? Reksadana indeks itu ingin menyamai kinerja indeks rata-rata. Di Indonesia kan ada namanya indeks harga saham gabungan, itu adalah indeks rata-rata. Jadi tugasnya itu adalah si reksadana indeks adalah menyamai kinerja indeks. Gitu. Nah, ini sama isinya apa, Ren? Saham juga yang dipilihkan sesuai. Jadi kita boleh bilang ini, pir, jangan pusing ya, nggak usah mikir, samain aja. Nanti pokoknya saya tinggal serahkan kamu tiap kali dia ada perubahan, kamu belikan sesuai dengan yang di sebelah. Jadi benar-benar kayak hanya diberikan instruksi untuk menyamai, bukan untuk melebihi atau mengurangi. Itulah semua reksadana indeks. Nah, lalu kalau misalnya mau lebih turun lagi, ini benar-benar derivatif gitu ya, maka orang mungkin mengenal yang namanya indeks sendiri. Indeks itu kan turunan. Kenapa indeks itu turunan? Karena indeks tidak akan pernah ada kalau tidak ada saham. Kan indeks itu adalah harga rata-rata dari seluruh saham. Berarti kalau sahamnya tidak ada semua, tidak ada rata-ratanya dong. Tapi masalahnya adalah indeks tidak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli, hanya angka kan harga rata-rata kan begini. Kalau kita punya murid 10 di satu kelas, kita bilang kalau si Anto kan murid dari kelas tersebut, berapa nilainya? 10. Saya bisa lihat kertas ulangannya. Betul dong. Sekarang kalau misalnya 10 murid itu dari si A sampai si semuanya itu saya rata-ratai, berarti kan akan mendapatkan nilai rata-rata kelas. Saya kan nggak bisa pegang kertas ujian nilai rata-rata kelas, kan nggak ada. Nggak ada. Adanya data ya. Ulangan si Anto berapa, ulangan si Budi berapa, ulangan si Ryan berapa, bisa dipegang. Sahamnya bisa dipegang, tapi rata-ratanya mana bisa dipegang? Tidak ada fisiknya. Oleh karena itulah banyak orang yang akhirnya berinvestasi pada reksadana indeks karena itu adalah bentuk fisik tuh seolah-olah dari indeks itu sendiri. Tapi indeks itu sebenarnya adalah sebuah derivatif. Kenapa? Karena ada orang yang mentransaksikan hanya harganya. Hanya harganya saja. Jadi saya sama Mbak Audrey ini tiba-tiba kita ketemu gitu ya. Mbak Audrey ngelihat indeks di harga berapa? 5.000 Mas Ryan. Oke, kalau gitu. Ya udah, saya posisinya beli. Berarti saya berharap harga indeks naik. Mbak Audrey posisinya turun ya. Oh iya, oke. Ya udah, berarti kalau misalnya dari harga 5.000 itu naik, berarti saya menjadi orang yang untung, Mbak Audrey adalah orang yang rugi karena mengambil posisi lawannya. Loh, Ryan, kalau kayak gitu berarti zero sum game dong. Zero sum game itu artinya adalah ada orang yang dirugikan, ada orang yang diuntungkan. Kalau hanya melihat transaksi antara saya dan Mbak Audrey, itu memang seperti itu adanya. Tapi kalau kita melakukan transaksi yang lain, misalnya ada skema lain di balik indeks gitu ya. Tapi kalau indeks saham gabungan ini agak berbeda ya. Itu namanya adalah transaksi hedging. Hedging itu nilai gitu. Tapi inti dasarnya adalah derivatif juga bisa ditransaksikan tapi nggak ada fisiknya, hanya menggunakan spot harganya saja berdasarkan suatu kesepakatan antara dua orang.
Tapi kalau dua orang ini sama-sama bodong ketemu bodong, cuma ngeliatin kalau Mbak Audrey turun, Mbak Audrey menang, kalau naik Ryan yang menang, maka itu memang benar. Itu seperti zero sum game. Di mana peruntukannya masih banyak, bukan itu. Tapi itu adalah bagian dari derivatif transaction yang terjadi di pasar modal. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya Mas, karena sudah ada instruksi untuk rehat. Masih ya, semua listeners, Anda masih punya kesempatan untuk bertanya sore hari ini, silahkan ya. Mengenai turunan saham, Kalau kita seperti biasa dulu kan saya sempat ditanyain kita bagi-bagi yang namanya belajar investasi. Nah, misalnya ada yang smart listener yang juga berminat dalam siaran kali ini, silakan boleh kirimkan nama, email dan nomor handphone ke 08 12 11 12 959. Itu nanti saya akan bagikan modul belajar investasi selama 30 hari. Silakan kirim. Wow, langsung ya dari Mas Ryan Gilbert nih. Jadi pastikan Anda bisa bergabung ke Smart Listeners malam hari ini. Kirimkan nama, email dan juga usia ya Mas ya. Nomor handphone. Ada nomor handphone serta domisili tentunya. Yes, ke 0812 11 12 959 atau pertanyaan-pertanyaan Mas Ryan bisa jawab dari segala sisi. Oke. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami di Smart FM. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Oke, semua listeners, masih dalam Smart Market Insight dan kita masih membahas tentang turunan saham ya. Ternyata nggak cuma jalan yang ada turunannya, tapi juga saham ini punya turunan dan banyak ya kata Mas Ryan. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang reksadana, terus reksadana indeks dan juga indeks sendiri. Nah, selanjutnya ada apa lagi Mas? Mungkin untuk info ke Smart Listeners, silakan. Iya, jadi ada juga yang derivatif dari saham itu juga namanya adalah CFD. CFD from difference ya. Jadi sama seperti kita melihat tadi indeks gitu ya, tapi ini bukan indeksnya tapi adalah saham-sahamnya gitu. Dimana saham-sahamnya ini kita kalau yang namanya membeli reksadana kita dapat dividen. Nah, kalau CFD ini adalah sebuah derivatif yang memungkinkan kita untuk mendapatkan dividennya itu bisa lebih daripada satu kali. Misalnya, kalau misalnya kita di CFD itu sebuah kontrak saja, hanya kita menjadi perjanjian antara saya dengan Mbak Audrey gitu ya, dimana kalau misalnya saya saham itu dapat dividennya 100, kita bisa menjadikan leverage, misalnya dividennya menjadi 5 kali lipat gitu ya. Maka secara otomatis maka harga naik dan turunnya beserta dividennya itu menjadi 5 kali lipat daripada nilai yang seharusnya. Karena apa? Karena ini derivatif seperti spotnya saja. Biasanya juga orang-orang yang melakukan transaksi ini ada 3 aliran yang memungkinkan. Yang pertama adalah sebagai seorang spekulan. Lalu ya dia bisa melakukan hedging, ya kan? Atau yang ketiga adalah bagian dari trading. Kenapa? Karena biasanya orang yang mau melakukan ini memiliki dana yang lebih sedikit, tapi ingin menggunakan leverage-nya. Ataupun sebenarnya bisa juga dengan kondisi menggunakan yang namanya dana margin. Jadi ketika kita membeli saham tapi tidak dengan tidak menggunakan uang kita sendiri, maka itu disebut dengan transaksi margin. Tapi kalau di luar itu ada varian lainnya di mana kita tidak care terhadap kepemilikan daripada sahamnya, dan tentunya kepemilikan dari saham itu adalah waktu untuk deliver dan lain sebagainya. Kita hanya care terhadap trading harganya, maka bisa saja dia mengambil derivatif yang disebut dengan CFD. Seperti itu. Jadi biasanya sarana untuk melakukan spekulasi, hedging ataupun sebagai sarana trading saja. Karena dia tidak membutuhkan yang namanya bagian dari investmentnya. Dia tidak membutuhkan yang namanya corporate action. Kan kita kalau bicara di awal si pertama, di mana ada Mbak Audrey, saya dan ada 50% masyarakat yang berinvestasi pada kedai bakso kita, maka kan boleh dibilang ketika kita mau melakukan suatu kebijakan, berarti kan pasti si pemilik-pemilik ini akan dipanggil dong. Ya dong. Sama yang pedagangnya kan, yang pedagang kan boleh saja siapalah orang-orang yang disuruh. Berarti kan Pak, saya ada keperluan ini, rodanya mau saya ganti ini misalnya, sampai suatu hal yang sangat hebat tapi kita anggap yang remeh aja lah. Rodanya mau saya ganti dari bundar jadi kotak misalnya. Itu kan akan ada permission nih dari si pemilik dong.
Nah, orang-orang yang melakukan transaksi CFD itu tidak peduli masalah permissionnya. Saya mah nggak penting lah. Itu mah urusannya bukan urusan saya. Saya kepentingannya untuk naik turunnya harga. Maka dia bisa saja mengambil derivatifnya yang CFD ini. Gitu. Jadi itu adalah salah satu yang juga rame gitu ya. Makanya ada juga hati-hati nih bagi teman-teman semua yang trading. Oh, trading saham bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia CFD tidak ada. Tapi kalau misalnya CFD dalam saham ya, bukan kalau CFD itu juga ada dalam komoditi, itu juga ada gitu. Jadi ini kita ngomongin CFD di saham, itu tidak ada di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, Anda dibilang membeli saham di Amerika atau membeli saham di Eropa ataupun di Hong Kong, coba cek dulu, bener nggak Anda membeli saham? Atau Anda justru malah sebenarnya sedang bertransaksi CFD? Loh Ryan, apa bedanya? Saya kan sama-sama trading juga. Saya sama menggunakan harganya saham Google. Iya betul. Tapi secara underlying, secara dasar beda loh. Misal ternyata brokernya hilang, bless gitu ya. Itu kan berarti selesai CFD-nya itu kita tidak bisa mempertanggungjawabkan karena hanya berupa kontrak harga. Tapi kalau misalnya bless hilang, walau kalau saham, itu kita masih bisa klaim sebagai kepemilikan. Underlying-nya masih ada di kantong kita. Jadi beda secara kekuatan, gitu. Makanya disebut dengan derivatif. Kenapa derivatif? Karena harganya akan mengikuti induknya. Kan indeks harga saham gabungan tidak akan bisa bergerak kalau harga saham nggak bergerak. Berarti derivatif dong. Dia tidak bisa bergerak sendiri. Sama dengan CFD. CFD juga derivatif. Kenapa? Dia tidak bisa bergerak sendiri kalau harga sahamnya tidur, liburan nggak bisa naik turun sendiri dia. Kenapa? Karena dia depends kepada si saham tersebut yang ditunjuk sebagai underlying harga ya, bukan underlying fisik loh ya, bukan underlying kepemilikan secara legalnya. Ini beda gitu ya. Nah, itu adalah CFD. Nah, yang selanjutnya ini masih boleh kan ini lanjut boleh, kan? Boleh. Oke, siap. Nanti aku stop. Namanya adalah options. Nah, options ini menarik karena options adalah derivatif yang tanda kutip ya, bagi orang itu menganggap ribet. Kenapa? Karena arahnya 4. Kan kalau kita kalau misalnya yang namanya jual beli, gitu ya, jual beli saham kan, Mbak Audrey jual, saya beli. Ya dong. Atau ada juga jurus yang lain nih Mbak Audrey dari transaksi yang saham, itu juga saya bisa jual dulu. Saya jual dulu nih di harga yang mahal, saya baru cariin barangnya. Sama contohnya nih kalau misalnya Mbak Audrey pergi ke counter handphone gitu ya, dia begini, saya ditanya Mbak Audrey, saya sebagai orang yang jaga counternya, Mas Ryan ada handphone A nggak? Saya jawab, oh ya ada 3 juta ya. Padahal saya nggak punya barangnya, saya jual dulu 3 juta. Cari ya. Deal, oke, gesek kartu set, oke, beres ya udah. Dia baru keliling nyari. Berarti kan dia jual dulu baru beli belakangan. Nah, transaksi itu sebenarnya ada namanya di saham, disebut dengan short selling. Nah, kalau yang kita tarik biasanya saya bilang saya beli Mbak Audrey jual, di mana Mbak Audrey udah punya barangnya, itu adalah transaksi biasa reguler tuh. Seperti transaksi yang Mbak Audrey udah punya barang, berarti Mbak Audrey adalah penjualnya, saya adalah pembelinya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita geser di derivatif itu yang menarik dibandingkan saham adalah kalau derivatif itu dalam kondisi apapun kita bisa membeli ataupun menjual duluan. Jadi tidak perlu dengan gaya short selling yang dikatakan itu, kita benar-benar long itu adalah harapannya naik, short itu harapannya turun. Jadi transaksi dua arah itu benar-benar bisa dilakukan pada transaksi derivatif. Nah, pada derivatif options US ya, bukan binary options nih. Ini hati-hati nih, ada orang yang ini binary options ya, lagi ngobrolin binary options nih. Bukan, binary options itu adalah menebak harga. Jadi kalau binary options nih yang lagi rame gitu tuh, yang di belakang saya ini semua adalah harga saya dari trading. Wah, itu tuh binary options tuh yang kemarin tuh yang lagi rame tuh ya, yang poninya poni lempar tuh. Nah, itu sebenarnya binary options. Jadi binary options tuh jangan gampangnya gini, kita berdua nih sama Mbak Audrey sama saya ngeliatin suatu harga. Cuman tinggal bilang gini, Mbak Audrey lihat 5 menit lagi naik atau turun. Mbak Audrey bilang naik, saya bilang enggak, 5 menit lagi turun. Ya udah kita tungguin aja. Begitu harganya naik, saya kalah, saya bayar ke Mbak Audrey. Sedangkan kalau turun, Mbak Audrey kalah. Mbak Audrey kalah, bayar saya dong. Jadi yang namanya binary itu sebenarnya melihat pergerakan harga sebagai dasar untuk tebak-tebakan kita berdua. Jadi like a gambling kan. Bener dong, kan nggak ada laki ya.
dalam transaksi pun semua ada faktor lakinya betul. Tapi ini jelas-jelas tidak ada kepentingan akan sahamnya. Kan nggak ada kepentingan ya. Kepentingannya sebenarnya kan jangankan harga saham itu adalah berapa banyak buka tutup pintu selama 1 jam juga bisa dijadiin kayak gitu dong. Kan saya bisa duduk nih berdua sama Mbak Audrey. Mbak Audrey, di depan saya ada pintu nih. Kalau misalnya dibuka tutup dalam 1 jam lebih dari 10 kali, Mbak Audrey kalah. Kalau kurang benar. Berarti kan kita tungguin nih pintunya kan. Ternyata bener loh. Buka pintu tutupnya cuma kurang dari 10. Oh, saya menang. Mbak Audrey bayar saya. Ya berarti kan like a gambling dong. Itu nggak usah nunggu, nggak perlu harga saham. Apapun juga bisa dilakukan begitu. Ibaratnya begitu saya mau ngomong. Ini masih lanjut kan? Udah harus kita break dulu. Mas Ryan. Semoga nanti kita ada kesempatan lagi setelah ini, satu sesi lagi terakhir ya. Tapi yang pasti listeners, untuk Anda yang masih ingin mendapatkan ya panduan investasi dari Mas Ryan selama 30 hari, silakan kirimkan nama, email, nomor telepon, dan juga domisili serta umur Anda, kirimkan ke 0812 11 12 959 untuk kami data dan dibagikan ya panduan investasi langsung dari Mas Ryan. Jadi pastikan semua listeners Anda telah mengirimkan dan pastikan Anda mendengarkan kami. Masih ada satu sesi terakhir untuk membahas turunan saham. Kita kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Oke, semakin menarik perbincangan kita tentang turunan saham ya. Ternyata banyak banget anak-anaknya gitu di bawah saham. Semoga ini sisa waktu kita sempat ya Mas Ryan ya. Oke, mungkin boleh langsung dilanjutkan sebelum kita ke pertanyaan yang sudah masuk, Mas. Silakan. Mau lanjut dulu nih, nggak mau jawab pertanyaan lu. Oke, siap ya. Jadi gini, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai options ya. Options US itu sebenarnya kalau boleh saya kasih contoh, itu saya akan kasih contoh dengan 2 versi. Yang pertama itu adalah saya sama Mbak Audrey, di mana Mbak Audrey ini punya rumah lah, katakan. Lalu Mbak Audrey bilang sama saya, Mas Ryan, saya mau jual rumahnya, harganya 1 miliar gitu ya. Ya saya jawab, oke Mbak Audrey, tapi saya baru cair deposito saya 3 bulan lagi. Boleh nggak Mbak Audrey, saya bayar DP-nya dulu 10 juta nih. Oh ya, deal, oke. Juta. Nah, yang terjadi selanjutnya itu selama 3 bulan ke depan, kan berarti Mbak Audrey udah nggak boleh jual lagi dong, karena kan masih janji sama saya karena sudah pegang DP-nya, bener nggak? Oh, ternyata rumahnya Mbak Audrey ini adalah salah satu rumah dengan di bawahnya ada tambang ini, harta karun gitu ya. Berarti kan sebenarnya harganya bisa lebih mahal dong, bener nggak? Tapi kan Mbak Audrey nggak bisa batalin perjanjian DP saya. Kenapa? Karena kan belum masa waktunya, bener nggak? Dan juga selama kurun waktu yang diperjanjikan itu berarti menjadi hak saya dong. Iya dong, kan saya udah DP nih, ya kan? Saya berarti saya ternyata cari pembeli lain. Saya tahu, aduh ternyata boleh juga nih, ada yang nawar nih dengan harga 3 miliar gitu ya. Jadi yang terjadi adalah saya nggak bayar 1 miliar ke Mbak Audrey, tapi saya bayarin 1 miliarnya itu dari orang yang bayar tersebut ke Mbak Audrey. Saya cuma terima selisihnya saja. Jadi saya sebenarnya pedagang. Gitu. Pedagang nggak sengaja karena mendapatkan suatu jackpot karena suatu hal yang naik. Nah, sekarang saya balik. Ternyata dari bukannya naik, tapi justru terjadi adalah yang rumah yang kita perjanjikan yang baru saya DP 10 juta itu ternyata di bawahnya adalah tambang beracun. Kalau tambang beracun artinya harganya akan turun. Ternyata turunnya hampir 50%, cuma tinggal 500 juta. Saya jadi mikir, ngapain ya saya harus bayar 1 miliar? Lebih baik saya kehilangan 10 juta saya deh daripada saya harus lunasin. Karena apa? Ruginya kan 500 juta kan kalau saya eksekusi kan. Sedangkan kalau saya tidak eksekusi, saya biarkan batal, saya kembalikan ke Mbak Audrey sebagai haknya. Berarti kan saya cuma kehilangan 10 juta. Mbak Audrey juga terima 10 juta saya, benar nggak? Nah, itu adalah transaksi option sebenarnya antara long call dan short call.
Gitu. Jadi di mana long adalah posisi yang berharap harganya naik, short adalah posisi yang berharap harganya ada turun. Gitu. Jadi kita bisa melakukan transaksi dengan contoh yang namanya options itu dalam pengertian yang paling basic itu adalah seperti orang DP tapi dia belum melunasi, di mana dia sudah pegang haknya, optionsnya. Options itu adalah opsi kan, pilihan. Ya, pilihan yang bukan kewajiban. Kan tadi tidak ada kewajiban saya melunasi uang ke Mbak Audrey kan. Justru pilihan untuk saya melunasi atau tidak kan. Gitu. Nah itu adalah pilihan dan biasanya strategi itu bisa dilakukan secara naked. Jadi benar-benar hanya saya adalah orang yang fokus kepada harga saja, atau memang saya ternyata membelikan sahamnya dan saya melakukan strategi gabungan antara melakukan menyewakan saham saya dan juga dengan memiliki saham sekaligus. Kan kalau di mana-mana saham nggak bisa disewain kan. Tapi kalau dengan strategi ini kan saham bisa disewain. Ya, itu satu contoh. Yang selanjutnya adalah itu adalah dua strategi. Nah, dua strategi sisanya itu sama seperti orang asuransi. Misalnya saya misalnya tanya Mbak Audrey, saya misalnya pengen dapat jaminan nih dari Mbak Audrey nih, kalau saya sakit nanti Mbak Audrey bayarin ya. Misalnya ada suatu perusahaan kan bisa begitu ya. Udah deh nanti pokoknya. Tapi saya potong ya uangnya ya. Saya potong 100.000 misalnya gitu dong, kan kayak orang asuransi kan gitu tuh. Nah, ketika saya tidak kenapa-napa, maka ya saya berarti hilang uangnya, hangus, bener nggak? Tapi ketika saya kenapa-napa, berarti saya mendapatkan keuntungan maksimum. Kenapa? Karena apapun dibayar, ya kan? Tapi yang merugi adalah kalau misalnya tidak kenapa-napa, Mbak Audrey untung karena menerima premi dari saya. Tapi kalau ternyata saya yang kenapa-napa, Mbak Audrey yang kerugiannya maksimum. Iya dong, karena kan seberapapun harus dibayar. Seperti itu. Nah, itu adalah lawan lainnya, di mana bukan call tapi put. Gitu loh. Jadi jadi dia dibagi menjadi 4 strategi. Nah, jadi itu biasanya ada strategi yang digabung antara keempat tersebut, entah dipilih 2 atau 3, atau bahkan bisa lebih, bisa keempat-empatnya, ataupun juga digabungkan dengan kepemilikan daripada sahamnya. Jadi ini adalah suatu strategi yang memang terkesan lebih ribet bagi orang-orang yang tidak memahami. Tapi ini adalah menjadi suatu orang di Amerika kenapa umum melakukan transaksi ini adalah karena harga sahamnya mahal, Mbak Audrey. Kalau kan masih akan ada muncul pertanyaan nih, kalau gitu kenapa derivatif di Indonesia kok kayaknya nggak pernah dengar ya? Kayaknya saya baru dengar hari ini doang. Nih Ryan, saya cuma dengar saham sama reksadana karena harga sahamnya itu masih bisa mampu dibeli oleh orang biasa. Contoh, kita sebut aja di Indonesia, harga saham yang paling mahal mungkin si saham rokok. Salah sekarang di 50.000 lah, let's say gitu ya, 40-50.000. Atau yang selanjutnya di bawah-bawahnya ya mungkin kayak United Tractor gitu ya. Tapi itu masih 2 juta satu lot. Ataupun BCA lah gitu ya. Itu 3 juta paling mahal satu lot. Tapi di US gitu ya, kita bilang mau saham apa? Apple gitu, dia baru stock split. Itu udah ratusan dolar satu lembar loh. Satu lembar, bukannya 100 lembar loh gitu ya. Jangan tanya lagi backshire ya kan. Begitu bayar miskin langsung. Atau Google gitu kan. Jadi kenapa transaksi derivatifnya rame di perdagangan di luar negeri? Karena banyak yang sudah tidak bisa mengakses membeli secara langsung sahamnya. Meskipun seiring dengan berjalannya waktu, sahamnya itu sekarang ada derivatif dari sahamnya langsung, Mbak Audrey. Namanya adalah fractional share. Waduh, beruat ya. Fractional tuh jadi satu saham, karena saking orang tidak mampu lagi jadi dipecah-pecah kepemilikan dari satu lembar saham. Namanya disebut dengan fractional share. Itu juga derivatif. Itu juga derivatif ya. Mas Ryan, mungkin kita beralih ke pertanyaan dulu ya, karena tinggal 5 menit lagi waktu kita. Ini dikejar waktu nih. Dari atau Pak Hermawan kita undur. Permisi dulu ya. Ini dari channel YouTube Mas Ryan, dari Price Tag namanya ya. Kalau main di bursa saham kan ada bandar nih ya Mas ya. Nah, kalau kita punya pandangan bahwa harga 50% sampai 80% ditentukan bandar untuk naik turun, terutama untuk hari itu dan waktu tertentu, yang 30% kan fundamental nih. Nah, adakah hubungan equity alias modal dengan jumlah shares dan juga market cap? Apa ya hubungannya Mas?
Mungkin boleh di-share sedikit. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya pertanyaannya cukup expert, yang kedua banyak hal yang misleading di sini gitu ya kalau dari versi saya. Pertama, kalau kita menyatakan bahwa bandar ini menurut saya bukan suatu hal yang jelek, tapi bandit yang jelek. Jadi kalau dimanapun yang namanya market maker itu diperlukan, kita tahulah bagaimanapun market maker itu ada. Rupiah kita market makernya ya tentunya ya bank sentral kita sendiri gitu ya. Berarti apa kita bilang, oh jelek juga ya? Kalau jelek juga nggak usah pegang rupiah, karena itu kan centralized money policy. Jadi susah juga mau dikatakan bahwa market maker adalah konotasi yang buruk. Pertama saya mau menyatakan itu. Nah, kalau dikatakan bahwa oh ternyata yang namanya market maker itu bisa mengatur harga, bisa iya dan tidak sih. Pertama yang bisa Anda lihat adalah satu, sebesar kapitalisasi pasar. Jadi kalau misalnya jumlah saham yang beredarnya banyak di publik, dan juga ini adalah saham yang populer di masyarakat sehingga jumlah investornya besar, maka pasar persaingan itu lebih mungkin terjadi. Nah, kalau yang namanya bandar kemungkinan diarahkan menjadi negatif, yang mungkin dari saya sebut dengan bandit, maka syarat-syaratnya adalah satu, berada di perusahaan yang jumlah kepemilikan sahamnya kecil di masyarakat. Jadi mereka gampang untuk mengatur. Yang kedua adalah nilai kapitalisasinya atau nilai perusahaan itu juga tidak besar. Sehingga kalau cuman kelas pakai kartu kredit digesek saja dia mampu membeli saham, itu berarti potensi orang untuk menjadi bandit pada sebuah saham itu jadi besar. Gitu lah. Yang ketiga lagi adalah kita juga harus melihat ya fundamentalnya sendiri. Kenapa? Karena pada akhirnya kita tidak bisa membohongi. Sebuah perusahaan jelek tapi harga sahamnya bagus, itu menjadi pertanyaan. Sehingga itulah yang disebut dengan anomali yang tidak inline. Ya, artinya bukan sesuai dengan kaidah teori investasi. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Oke, Mas Ryan, karena sudah sangat terbatas waktu kita, mungkin terakhir ya, closing statement atau mungkin secara garis besar seperti apa turunan saham, dan juga mungkin untuk teman-teman yang mau mulai ya untuk berinvestasi saham, silahkan Mas. Iya, jadi kalau misalnya ngikutin siaran kita ini, sebenarnya antara jadi tambah ngerti atau jadi tambah ngeri. Jadi banyak sekali gitu ya. Artinya gini, Anda tidak perlu sampai sejauh itu, karena kalau Anda perlu sejauh saya ya Anda perlu mungkin 16 tahun, karena saya kebetulan 16 tahun dulu pertama kali juga modal nekat doang, modal seadanya, modalnya nggak ada, belajar juga susah gitu ya. Jadi Anda tidak perlu mulai seperti itu. Mulailah dari saham, cari saham, nggak usah cari yang aneh-aneh, mulai dari yang sederhana, yang Anda punya produknya, barangnya Anda pakai, itu adalah sesuatu yang inline dengan kondisi sebenarnya. Tapi kalau yang terlalu aneh-aneh itu ya itu yang tadi yang disebut tuh, si bandar menjelma menjadi bandit itu, yang penjahat-penjahat itu. So jauhi itu, mulai aja menurut saya kayak gitu. Oke, mulai aja dulu ya. Nanti masalah untung atau rugi ya nanti itu berjalan sesuai dengan prosesnya lah ya Mas ya. Iya, kita ikutin tagline-nya salah satu marketplace lah, mulai aja dulu. Mulai aja. Jadi promosi nih ya. Oke, Mas Ryan, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Semoga kita ketemu minggu depan, bagi informasi lagi, dan pastinya sehat selalu untuk Mas Ryan. Amin. Dan semua listeners juga. Yes. Dan semua listeners juga yang masih ingin mendapatkan panduan investasi dari Mas Ryan, masih kami tunggu di 0812 11 12 959. Kirimkan nama, email, terus juga pekerjaan, umur, dan juga domisili Anda serta nomor handphone Anda. Nanti kami akan kirimkan spesial untuk Anda. Dan kita berdua pamit ya Mas. Saya Putri Juwana. Dan saya Ryan Filbert. Kita ketemu di minggu depan di Smart Market Insight. Sampai jumpa. Baru saja Anda simak Smart Market Insight bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Terima kasih dan sampai jumpa.